Hai semuanya, siswa-siswi WLP seluruhnya, salam sehat. Pada video kali ini saya akan membagi materi Part 3 elemen 01 dari DDWLP, yaitu proses bisnis industri pariwisata. Pada Part 3 ini kita akan belajar pada konten atau materi pada skema industri pariwisata. Industri pariwisata sebagai bisnis, ciri-ciri khusus pariwisata, isu-isu global industri pariwisata, program pengembangan pariwisata, dampak positif dan negatif pengembangan pariwisata. Selamat belajar dan salam semangat belajar. Proses industri pariwisata. Skema industri pariwisata. Ini skema industri pariwisata. Di dalamnya terdapat transportation service, food and beverage operation, lodging operation, retail store. Industri pariwisata sebagai bisnis. Pada akhir dekade tahun 1960-an, pemerintah DKI Jakarta sudah menggunakan definisi industri pariwisata yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1999 sebagai berikut. Industri pariwisata adalah usaha penyelenggara pelayanan lalu lintas pariwisataan dengan maksud mencari keuntungan di bidang akomodasi, perhotelan, kebudayaan, restoran, rekreasi dan hiburan, atraksi kebudayaan, biro perjalanan, usaha keprawisata, guide bisnis, usaha-usaha cenderamata, souvenir, usaha-usaha penerbitan pariwisata, penyelenggaraan tur, dan perdagangan valuta money changer. Sebagai usaha untuk mencari keuntungan tersebut, maka industri pariwisata dipercaya mampu menambah devisa negara dan pendapatan asli daerah masing-masing provinsi di Indonesia. Ciri-ciri khusus industri pariwisata. Spillane tahun 1987 mengatakan, industri pariwisata mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produk wisata tidak dapat dipindahkan. Yang kedua, produksi dan konsumsi terjadi pada saat yang sama. Yang ketiga, produk wisata memiliki beragam bentuk. Yang keempat, pembeli tidak dapat mencicipi, bahkan tidak dapat menguji produk. Yang kelima, produk wisata merupakan usaha yang mengandung risiko besar. Isu-isu global dunia industri pariwisata. Isu-isu global dunia industri pariwisata. Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, maka isu-isu global dunia industri pariwisata dikaitkan dengan pengembangan pariwisata digital. Dikutip dalam Destinasi Jurnal Hospitality dan Pariwisata, Volume 1, Nomor 1, September 2009, Menteri Pariwisata Menpar saat itu ialah Bapak Arif Yahya mengatakan, perkembangan pariwisata Indonesia akan mengandalkan teknologi digital untuk mengakselerasi pertumbuhannya. Dan dalam menghadapi destinasi wisata berkonsep kekinian, penggunaan teknologi digital dirasa paling tepat di era milenial saat ini. Program pengembangan pariwisata digital. Terdapat 3 program pengembangan pariwisata digital untuk kaum milenial, yakni Wonderful Startup Academy, Nomadic Tourism, Destinasi Digital. Wonderful Startup Academy merupakan program pengembangan startup bisnis yang bergerak pada sektor pariwisata di Indonesia. Pengertian startup bisnis adalah rintisan yang belum lama beroperasi. Salah satu tujuan program ini adalah menciptakan ekosistem agar Indonesia menjadi destinasi wisata utama mancanegara. Wonderful Startup Academy mencakup beberapa proses penting untuk perkembangan sebuah rintisan, seperti mentoring dan berbagi narasumber yang kompeten,
dan berbagi informasi tentang pariwisata Indonesia. Dan kalau pentingnya, program ini juga memberikan akses kepada para perusahaan-perusahaan rintisan untuk menjadi bersama dengan para investor, serta membuka akses pasar dengan pelaku bisnis pariwisata Indonesia dengan dukungan Kementerian Pariwisata Indonesia. Nomadic Tourism. Yang dimaksud dengan nomadic tourism adalah wisata temporer, baik akses maupun amenitasnya yang akan diterapkan untuk menjangkau destinasi alam potensial di kepulauan yang sulit dijangkau. Nomadic tourism merupakan gaya berwisata baru di mana wisatawan dapat menetap dalam kurun waktu tertentu di suatu destinasi wisata dengan amenitas yang dapat dibawa dan dapat berpindah-pindah. Selain itu, gaya berwisata ini pun sangat cocok bagi suatu destinasi wisata yang sangat potensial, namun daya dukung amenitas masih rendah. Style liburan ala nomadic travel ini sudah diterapkan di beberapa negara seperti Mongolia dan Maldives. Destinasi digital. Destinasi digital merupakan destinasi yang terbentuk dan menjadi destinasi wisata setelah dipromosikan melalui media sosial. Format konten dibuat digital menggunakan gambar atau foto, video dan teks, dan diposting dengan media sosial. Dampak positif dan negatif pengembangan pariwisata. Di dalam pengembangan industri pariwisata di suatu negara, maka terdapat isu-isu yang muncul. Isu-isu yang muncul meliputi dampak positif dan negatif pengembangan pariwisata baik lokal maupun internasional. Dampak positif dan negatif pengembangan pariwisata dapat ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya, berbangsa dan bernegara, lingkungan. Adapun penjelasannya berikut ini. Aspek ekonomi, dampak positif. Dilihat dari aspek ekonomi, maka dampak positif pengembangan pariwisata bermanfaat untuk menambah devisa atau pendapatan asli daerah, PAD. Pengembangan pariwisata juga membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat yang berada di lingkungan destinasi pariwisata. Pembangunan hotel dan pengembangan objek wisata dipercaya bisa menambah lapangan kerja, sehingga bila pengembangan pariwisata di daerah tersebut berhasil, maka dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Dampak negatif. Adapun dampak negatif dari pengembangan pariwisata, maka harga barang dan jasa pelayanan menjadi naik karena banyaknya pengunjung atau wisatawan yang dianggap selalu membawa uang banyak. Harga tanah naik akibat dari banyaknya para investor yang memerlukan tanah untuk pembangunan hotel dan sarana penunjang industri pariwisata. Aspek sosial budaya. Dampak positif. Dilihat dari aspek sosial budaya, dampak positif pengembangan pariwisata dipercaya mampu meningkatkan pelestarian budaya dan adat, karena pengunjung yang datang ingin melihat budaya khas penduduk setempat. Budaya yang lestari dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat. Sosial budaya yang terjaga dapat meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, kehidupan sosial yang baik, tanpa memandang secara sosial pendatang dan penduduk setempat, maka mengurangi konflik sosial yang umumnya terjadi di suatu daerah yang pariwisatanya berkembang. Dampak negatif. Dampak negatif yang timbul biasanya berpengaruh pada penduduk di kalangan usia remaja yang seringkali mengadopsi pola hidup para wisatawan yang tidak sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa kita sendiri, atau degradasi moral. Aspek berbangsa dan bernegara. Dampak positif. Sejalan dengan anjuran pemerintah, masyarakat diimbau berwisata di dalam negeri. Indonesia terkenal dengan keindahan alamnya. Dengan melihat langsung keindahan alam Indonesia, maka mampu mempererat persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Wisatawan Nusantara akan tumbuh rasa memiliki dan kecintaan terhadap tanah air. Demikian juga dengan wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, karena disambut dengan ramah, maka hubungan baik secara internasional terpelihara dengan baik. Dampak negatif. Wisatawan yang datang ke suatu destinasi wisata yang sayangnya ada yang mendapat pengalaman tidak menyenangkan seperti pemerasan, perjudian, prostitusi, pencurian, pengedaran barang-barang terlarang, penipuan, dan lain sebagainya. Aspek lingkungan. Dampak positif.
Alam Indonesia yang indah menarik wisatawan untuk datang sehingga menimbulkan semangat masyarakat di destinasi pariwisata untuk melestarikan lingkungan, menumbuhkan suasana hidup tenang dan bersih. Lingkungan asri dan nyaman dapat meningkatkan kesegaran fisik dan mental penduduk dan pendatang. Lingkungan yang terjaga jauh dari polusi. Suasana santai dapat mengembalikan kesehatan fisik dan mental. Dampak negatif: sayangnya pengembangan pariwisata yang sejalan dengan pengembangan sarana dan sarana pariwisata dapat menimbulkan pengerusakan lingkungan, termasuk ulah pengunjung atau tangan-tangan jahil orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti sampah yang berserakan, apalagi sampah plastik, akan mengganggu ekosistem alam di daerah tersebut.